Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 eh, dari Matkul Pemasaran Internasional. Dengan hari ini kami akan mempresentasikan materi kami tentang Global Marketing Entry Strategi PT Indofood yang dengan dosen pengampu Dr. Al-Fatih S. Bangabarani, SI MSI. Dengan saya sebagai Ketua Zokan Fatur Rahman dengan NIM 029. Saya Ciara Bintang Aliana dengan akhiran NIM 006. Saya Andi Nur Hanifah dengan NIM 159. Saya Hana Zuria Hanum dengan NIM 177. Oke, sebelum kita membahas tentang global entry market dari PT Indofood, saya akan menjelaskan tentang profil company PT Indofood. Eh, PT Indofood merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar dan teridentifikasi di Indonesia, didirikan pada tahun 1990 dan berkantor pusat di Jakarta. Indofood telah berkembang menjadi perusahaan yang terintegrasi secara vertikal dan terlibat dalam berbagai tahapan produksi makanan, dari pengolahan bahan baku hingga distribusi produk ke konsumen. Oke, selanjutnya saya akan membahas strategi global market entry yang pertama, yaitu license. License atau lisensi ini merupakan salah satu strategi untuk masuk ke pasar internasional dengan cara perusahaan pemilik aset dilindungi hukum memberikan perusahaan lain hak untuk menggunakan atau memanfaatkan aset tersebut. Perusahaan yang memberikan license ini disebut sebagai licensor dan penerimanya disebut sebagai licensee. Perusahaan yang memberi license ini, oke, enggak, next. Apa saja jenis-jenis aset yang bisa dilisensikan? Ada hak paten, merek dagang, nama perusahaan, formulasi produk, proses teknologi, dan sebagainya. Nah, ini di sini ada bentuk kontrol yang bisa dilakukan oleh licensor. Yang pertama itu ada closely control, di mana licensor ini mengontrol lisensi secara ketat. Kemudian ada autonomous, di mana lisensi itu diberi kebebasan oleh licensor untuk memanfaatkan atau mengembangkan hak aset yang tadi diberikan. Kemudian untuk kelebihan dari license ini, yang pertama tidak memerlukan pengeluaran modal yang besar, yang kedua menghindari tarif, kuota, atau hambatan ekspor lainnya, mudah menyesuaikan produk dengan selera lokal, pengembalian investasi yang menarik, ekspansi tanpa komitmen modal atau personel besar, mempercepat difusi produk atau teknologi baru. Nah, untuk kelemahannya sendiri dari license ini, yang pertama ada kontrol pasar terbatas, yang kedua ada potensi kehilangan keuntungan dari pemasaran, yang ketiga ada masalah kualitas dari produksi, ada keuntungan jangka pendek versus jangka panjang, dan risiko penerima lisensi sebagai pesaing. Nah, kemudian untuk proses dari license ini, awalnya pasti dimulai dari keinginan licensor untuk memasuki pasar global, dan mungkin setelah melakukan pertimbangan dari segi modal, juga perusahaan memutuskan untuk melakukan licensing. Kemudian licensor akan melakukan negosiasi perjanjian dan melakukan penandatanganan kontrak dengan klausul kinerja yang diperlukan. Setelah sepakat, licensor nantinya akan menjadi pengawas dari proses implementasi licensing ini, karena pastinya bagaimana operasional yang terjadi akan memengaruhi licensor juga dalam jangka panjang. Boleh di next. Kemudian untuk bentuk dari lisensi ini ada yang disebut sebagai special arrangement, itu ada dua, yaitu kontrak manufaktur dan juga waralaba atau franchise. Nah, untuk kontrak manufaktur ini, perusahaan memberikan spesifikasi teknis kepada subkontraktor atau produsen lokal. Nah, jadi kurang lebih perusahaan yang memberi license atau licensor ini pada kontrak manufaktur menyerahkan sebagian atau mungkin sepenuhnya proses produksi kepada pihak ketiga ini, karena supaya perusahaan licensor bisa fokus pada desain produk dan pemasaran. Kemudian juga kelebihannya ada tanggung jawab kepemilikan fasilitas produksi dialihkan ke kontraktor, komitmen sumber daya keuangan dan manajerial terbatas, cepat masuk ke pasar negara target. Untuk kelemahan dari kontrak manufaktur ini, yaitu ada resiko kritik publik jika pekerja di pabrik kontraktor diperlakukan tidak baik.
Kemudian untuk yang bentuk kedua yaitu waralaba atau franchise, ini merupakan kontrak antara perusahaan induk atau franchisor dan penerima waralaba. Nah, franchisee ini menjalankan bisnis yang dikembangkan franchisor dengan membayar biaya dan mengikuti kebijakan perusahaan. Untuk yang kemudian populer di industri retail khusus dan makanan cepat saji. Nah, untuk franchisee ini perbedaannya adalah kalau franchisee ini eh, hak atau aset yang diberikan oleh licensor itu sepenuhnya gitu. Jadi bisnisnya sepenuhnya itu diberikan hak kepada pihak licensee. Boleh next. Nah, ini adalah penerapan license di PT Indofood, di mana dilakukan oleh anak perusahaan PT Indofood, yaitu Indofood CBP. Jadi Indofood CBP memberikan license berupa hak penggunaan merek Indomie kepada 3 negara, yaitu Saudi Arabia, diberikan kepada Pine Hill Arabia Food Limited. Yang kedua Nigeria diberikan kepada The United Food Industries Limited. Dan yang ketiga diberikan kepada Serbia, yaitu kepada Indo-Adriatic Industry. Nah, untuk mengontrol kualitas dari Indomie ini, Indofood CBP juga secara langsung mensuplai packaging dan juga bumbu-bumbu kepada 3 pihak tadi. Nah, kemudian 3 pihak ini sebagai licensee akan memberikan royalti atau biaya license kepada Indofood CBP. Nah, untuk manfaat yang diterima bagi kedua pihak, yang pertama yang diterima oleh licensor, yaitu yang pertama perluasan pasar lebih mudah, yang kedua pendapatan tambahan, yang ketiga peningkatan brand awareness, dan yang keempat menerima risiko yang lebih rendah. Untuk manfaat yang diterima oleh licensee, yang pertama ada akses ke merek terkenal, transfer teknologi, peluang bisnis dengan produk yang sudah terjamin, dan dukungan pemasaran. Untuk kontribusi penjualan dari license ini yang dilakukan oleh Indofood CBP masih sedikit, jadi sekitar 89% penjualan Indofood masih berasal dari pasar domestik. Oke, selanjutnya itu ada franchising dan juga joint venture. Bisa di next. Nah, yang pertama itu ada franchise, yang mana franchise itu merupakan distribusi produk atau layanan yang melibatkan hubungan kontraktual antara pembeli waralaba dengan penerima waralaba. Next. Oke, selanjutnya di sini ada franchising dari PT Indofood, yang mana pada tahun 2016, tepatnya pada bulan Oktober ini, ada salah satu perusahaan yang ada di Maroko itu membuka pabrik mie instan di Maroko gitu. Nah, mulai beroperasinya itu pada 2016. Nah, si pabrik mie instan ini sebetulnya tidak dijalankan secara langsung oleh PT Indofood, melainkan dilakukan oleh pihak lain yang mana si perusahaan Maroko itu dengan menggunakan lisensi dari emiten yang bersandi saham PT Indofood. Nah, maka dari itu si PT Indofood ini memberikan skema franchise kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan dari Maroko. Nah, si pihak yang franchise itu harus membayar pembelian atas bumbu dan juga teknis Indofood. Lalu tercatat pada 2016 penghasilan royalti dan juga teknis Indofood dari skema franchise terhadap perusahaan di Maroko itu mencapai 125,98 miliar. Next. Nah, keuntungan franchising ini bagi kedua belah pihak, yang pertama bagi PT Indofood, yaitu si PT Indofood itu mendapatkan perluasan pasar dan juga peningkatan penjualan terhadap produknya tanpa dia perlu menginvestasikan modal besar untuk membuka cabang sendiri di Maroko gitu. Nah, selain itu si Indofood juga mendapatkan biaya dari waralaba dan juga royalti pemakaian merek dari perusahaannya. Kalau dari franchise-nya itu, mereka itu mendapatkan keuntungan dari penggunaan merek yang sudah terkenal dan juga model bisnis yang sukses. Yang mana mereka itu mendapatkan dukungan penuh secara operasional yang diberikan oleh PT Indofood. Next. Selanjutnya ada joint venture.
Jadi joint venture itu merupakan kesepakatan bisnis yang dilakukan 2 atau lebih perusahaan yang bergabung untuk membentuk entitas bisnis baru yang mana mereka akan menjalankan suatu proyek atau usaha tertentu. Next. Nah, joint venture yang dilakukan oleh PT Indofood yang pertama itu dia ada joint venture bersama Nestle. Nah, gabungan dari 2 perusahaan ini dinamakan Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia atau NICI. Nah, si NICI ini mereka itu fokus terhadap produksian dan juga distribusi bumbu masak dan juga produk kuliner lainnya di Indonesia. Si pihak Indofood ini memanfaatkan keahlian Nestle dalam bidang industri nutrisi, kalau Nestle memanfaatkan keahlian Indofood dalam jaringan distribusi yang kuat di pasar lokal yaitu di Indonesia. Next. Selanjutnya ada joint venture yang kedua yang dilakukan oleh PT Indofood bersama Asahi Group. Jadi Asahi Group ini merupakan perusahaan dari luar negeri gitu ya. Nah, joint venture yang dilakukan Indofood sama Asahi Group ini bernamakan Asahi Indofood Beverage Makmur atau AIBM, yang mana joint venture ini berfokus pada produksi dan juga pemasaran berbagai jenis minuman di Indonesia. Nah, Asahi Group ini membawa keahlian dalam teknologi minuman dan juga inovasi produk, sementara kalau dari PT Indofood itu mereka menyediakan jaringan distribusi yang luas dan juga pengetahuan mendalam terkait pasar lokal atau pasar Indonesia. Produknya itu ada isi ocha. Next. Nah, dari joint venture yang dilakukan PT Indofood dengan Nestle ataupun Asahi Group ini, kalau misalkan joint venture yang dilakukan PT Indofood dengan Nestle itu merupakan salah satu langkah yang strategis yang mana bisa memperkuat kehadiran kedua perusahaan tersebut di pasar bumbu masak dan juga produk kuliner di Indonesia. Nah, kerjasama ini menggabungkan keahlian global Nestle dengan kekuatan lokal Indofood yang mana bisa menciptakan sinergi yang dapat menguntungkan bagi kedua perusahaan besar tersebut. Nah, kalau joint venture yang dilakukan PT Indofood bersama Asahi Group itu juga merupakan langkah yang strategis untuk memperkuat kehadiran mereka di industri minuman, yang mana melalui kombinasi keahlian teknologi yang dibawa oleh Asahi Group dan juga jaringan distribusi yang luas di pasar lokal yang dimiliki oleh Indofood dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk minuman yang berkualitas tinggi dan juga inovatif. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas Foreign Direct Investment PT Indofood. Oke, next. Next. Foreign Direct Investment adalah investasi nyata oleh investor asing dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku, dan persediaan, di mana investor itu terlibat langsung dalam manajemen dan kontrol investasi. FDI sering dimulai dengan pembelian saham perusahaan dan biasanya dilakukan perusahaan multinasional di sektor industri pengolahan jasa, manufaktur, dan ekstraksi sumber daya alam seperti tambang. Oke, next. Nah, dalam proses FDI PT Indofood, ada proses internasionalisasinya. Jadi, PT Indofood menerapkan 3 strategi utama, yaitu ada availability, yaitu kemudahan akses dan ketersediaan produk. Terus yang kedua ada affordability, harga yang terjangkau, dan accessibility, penyesuaian cita rasa dengan selera lokal. Nah, strategi availability itu melibatkan kerjasama dengan duta besar Indonesia di negara tujuan untuk meningkatkan jangkauan produk. Terus yang untuk affordability itu dicapai dengan penetapan harga yang kompetitif dan ekonomis. Dan yang terakhir, accessibility memastikan produk sesuai dengan preferensi rasa masyarakat setempat. Oke, next. Nah, FDI yang dilakukan PT Indofood itu salah satunya ada di Nigeria. Kenapa? Jadi pada awalnya itu Indofood hanya mengekspor Indomie ke Dufil Prima Group yang ada di Nigeria. Namun karena permintaan yang besar pada tahun 1995, Indofood mendirikan pabrik di Nigeria melalui joint venture antara Tolaram Group, Singapura, dan Salim Group Indonesia. Nah, Dufil Prima Food kemudian menjadi pabrik Indomie pertama dan terbesar di Nigeria dari hasil joint venture tersebut. Nah, saat ini terdapat 10 pabrik Indomie di Nigeria. Nah, keberhasilan Indomie di Nigeria ini sebagai produk mie instan teralis berdampak positif pada perekonomian dan lapangan kerja di negara tersebut.
Nah, selain itu, Indomie juga berperan penting dalam membantu masyarakat di Nigeria untuk mengatasi krisis pangan dengan menyediakan akses mudah terhadap bahan pakan. Nah, ini ada beberapa contohnya. Ada Indomie, terus ada iklannya, terus karena saking populernya, Indomie itu dijadikan sebagai alat kampanye di sana. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Global Partnership Strategy yang dilakukan oleh PT Indofood. Oke, jadi ada beberapa partnership yang dilakukan oleh PT Indofood dan dilakukan dengan perusahaan dari luar negeri. Yang pertama itu ada dari Filipina, yaitu San Miguel Corporation yang sudah dilakukan sejak 2006. Kemudian yang kedua itu ada partnership dengan perusahaan dari Thailand, yaitu Betagrow Group sejak tahun 2012. Dan yang ketiga itu mengakuisisi Pine Hill Company Limited sebesar 2,99 miliar US dollar. Nah, ada alasan di balik kenapa PT Indofood mengakuisisi Pine Hill Company Limited, yaitu adalah karena PT Indofood ingin memperluas pasarnya di daerah Eropa Timur dan juga Timur Tengah dan sekitarnya, dan Pine Hill Company Limited itu menyediakan jaringan pasar yang sudah besar dan bagus, sehingga PT Indofood mengakuisisi Pine Hill Company Limited untuk memperluas pasarnya di daerah tersebut. Ada beberapa juga kerjasama yang pernah dilakukan oleh PT Indofood, yaitu yang pertama tadi kerjasama dengan Nestle yang menghasilkan produk bumbu-bumbu makanan. Namun kerjasama ini sudah berakhir dan kemudian dilakukan bagi kongsi dan akhirnya sahamnya diakuisisi oleh PT Indofood. Kemudian yang kedua ada juga aliansi strategis dengan PepsiCo, di mana melakukan kerjasama melalui PT Indofood Frito-Lay Makmur yang memproduksi berbagai macam makanan ringan seperti keripik kentang di bawah merek Lay's, Cheetos, dan Doritos. Namun aliansi ini juga berakhir dan aliansi ini memungkinkan Indofood CBP untuk memanfaatkan portofolio merek global PepsiCo dan jaringan distribusinya untuk memperluas pasar makanan ringan di Indonesia dan sekitarnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat. Selamat malam. Sekian dari kelompok kami.